Rangga selalu aja gak becus. Ngapain dia pakai nyelamatin Yasmin? Bukannya ngurusin adiknya sendiri. Adiknya kan Alisha lebih penting diurus daripada Yasmin. Apa benar Rangga jatuh cinta lagi sama Yasmin? Yang terpenting adalah aku harus keluar dari tempat ini. Mbak panggilin Dokter Romeo ke sini ya. Yas, ingat, kalian harus saling menguatkan. Ya. Mbak pulang dulu ya. Assalamualaikum. Gimana kabar kamu Yasmin? Lumayan. Aku udah dengar semuanya. Dan aku turut berduka cita atas semuanya. Aku tahu ini berat buat kamu, tapi aku yakin kamu pasti bisa kok melewati ini semua. Kuat ya. Saya lagi berusaha untuk ikhlasin kok. Ya. Makasih Pak Rangga sudah mau menyelamatkan saya. Sama-sama ya. Aku ikhlas kok ngelakuin ini. Ya udah. Aku juga nggak bisa terlalu lama-lama di sini. Dan semoga kamu juga cepat sembuh. Ya. Aku langsung pamit aja ya. Mas Rangga kenapa segitu pedulinya sama Yasmin? Apa dia masih cinta sama Yasmin? Sini lo, bangun, berdiri. Mas, gua kasih tahu sama lo ya. Minta tolong adek lo untuk ngejauh dari adik gua. Gue juga sama gak sukanya sama dia, bukan lu doang. Gue juga udah minta adek gue untuk jauhin Alisa, tapi dia gak mau. Gue juga udah minta Alisa untuk jauhin Dion, tapi anehnya Alisa malah belain Dion. Dan sekarang gue lagi cari tahu, apa Alisa dapat tekanan dari Dion, sampai dia bisa melakukan itu. Stop nyalain orang. Harusnya lu ngaca. Lu harusnya bisa jagain Alisa. Lu gak usah banyak ngomong ya. Lu diem. Jaga cara bicara lu depan gue. Lu pikir lu siapa? Lu cuman suami yang gak becus, yang gak bisa jagain istri lu. Lu lihat apa yang sudah kejadian sama istri lu ini gara-gara lu. Kalau peduli sama istri lu sayang sama istri lu gak akan biarkan istri lu datang ke proyek lagi kondisi hamil. Sekarang lihat kenapa. Lu gak sayang ya sama dia. Gue tau, lu yang nyelamatin Yasmin. Tapi bukan berarti lu bisa bilang gue gak sayang sama dia. Gue peduli sama dia. Peduli? Lu bilang peduli. Kalau lu peduli gak akan kayak gini ceritanya. Udah. Ini rumah sakit.
Bang, lu kenapa sih? Segitunya nyalain orang. Hei, hei. Saya mau bicara sama kamu. Lo orang yang di rumah Alisa kemarin kan? Saya mau tanya. Apa tujuan kamu mendekati Alisa? Lo siapa sih? Oh jangan-jangan cuma pesuruhnya keluarga Cakradinata. Ya. Saya tidak mau cari masalah ya. Jawab saja pertanyaan saya. Lu jongos. Gak usah banyak ngomong, gue gak ada urusan sama. Sekarang ngomong. Kenapa kamu mendekati Alisa? Dan kenapa Alisa mau menikah sama kamu? Jawab! Lepasin tangan gue. Gue bakal nyesel, gue punya sesuatu yang bisa bikin hidup Rangga sama Alisa hancur dalam sekejap. Lepasin! Maksud dia? Rangga Alisa. Serang gue udah bener-bener kelewatan tuh orang. Lu pikir gue bohong apa punya video dia sama Alisa di bengkel? Lu lihat aja Rangga. Gue bakal bikin perhitungan sama lo. Makan sedikit ya sayang. Sedikit aja. Ya. Aku maunya putar waktu. Coba aja kalau aku nurut sama kamu. Mungkin kejadiannya gak akan kayak gini. Sayang udah ya. Kamu jangan terus-terusan mikirin itu. Gimana aku gak mikirin sayang. Aku udah gagal jadi ibu. Aku udah gagal untuk jagain anak kita. Aku udah gagal untuk jagain anak kita. Sayang udah cukup ya. Kamu gak usah mikirin itu lagi. Aku rasa Allah marah deh sama aku. Karena aku gak nurut sama kamu, terus dia ngambil anak kita. Kamu jangan pernah berpikiran seperti itu sayang. Kamu jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Kamu boleh begitu. Selamat malam, Dr. Romeo, Bu Yasmin. Ya, malam dok. Gimana, Bu? Masih ada rasa sakit ya di bekas operasinya? Sedikit dok. Nanti sebelum tidur, suster akan ganti perban bekas operasinya ya. Saya boleh minta pulang aja nggak? Mohon maaf, Bu.
Saya belum berani izinkan ibu untuk pulang. Bekas operasi ibu masih sangat riskan kalau di luar jangkauan para medis. Tapi saya kan bisa ganti perbannya di rumah kan? Itu benar, tapi jika dilakukan dengan tidak benar, takutnya akan ada masalah ke luka bekas operasinya. Bu Yasmin juga jangan banyak bergerak dulu ya. Khawatirnya luka bekas operasinya akan terbuka. Saya akan terus pantau, Dok. Boleh nggak minta tolong ganti perbannya sekarang, Dok? Jadi biar istri saya bisa istirahat. Tentu bisa, Dok. Kamu siapkan semuanya, nanti ganti perban Bu Yasmin dengan hati-hati ya. Baik, Dok. Nanti suster akan ganti perbannya. Saya permisi ya, Dokter Romeo dan Bu Yasmin. Semoga lekas membaik ya. Selamat malam. Sayang, sebelum suster ganti perban kamu, bukan dulu ya sedikit ya. Aku suapin kamu, ya. Sedikit aja. Kamu kenapa sayang? Kamu marah sama aku? Kenapa sayang? Aku gak marah. Aku malu. Kenapa kamu malu? Aku malu kalau aku nanti gak bisa kasih keturunan buat kamu lagi. Aku malu takutnya nanti aku gak bisa punya anak. Kita akan terus berusaha. Kita serahkan semuanya ke Allah. Sayang, kalau kamu begini terus, aku yang ngerasa bersalah. Karena aku ngerasa gak becus jagain kamu. Aku mohon kamu jangan gitu ya. Sayang, maafin aku ya. Aku minta maaf ya. Kita akan lalui ini sama-sama ya. Aku janji.